Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, saya akan membahas mengenai tugas 1 yang telah saya berikan. Nah, dari tugas 1 ini, di sini saya memberikan suatu variabel-variabel, yaitu dari variabel A1 sampai variabel B6. Nah, dari variabel-variabel ini, untuk soal nomor 1, kalian diminta untuk mengecek jenis seluruh tipe dari variabel yang ada. Jadi, kalau kita lihat di sebelah kanan, maka dari variabel-variabel yang ada di sebelah kiri tadi, saya masukkan ke Python-nya. Jadi, ini mulai dari A1 sampai dengan B6. Dari situ, karena yang diminta pada soal nomor 1 itu adalah kita mengecek seluruh tipenya, maka kita mengecek tipe dari A1 sampai dengan A6. Dan yang kita dapatkan adalah untuk tipe A1 itu dia tipenya string, A2 string, A3 string, A4 string, A5 string, A6 pun juga string. Pindah ke B1 itu adalah integer, B2 float, B3-nya float, B4-nya adalah integer, B5-nya B5-nya adalah integer, dan B6-nya integer. Nah, dari sini, untuk soal yang kedua, itu kita diminta untuk membuat suatu sintaks dengan menggunakan variabel-variabel yang sudah ada ini, dan sehingga output yang dihasilkan dari sintaks yang kita tulis itu seperti pada tulisan di nomor 2 yang warna coklat. Nah, dari sini, karena untuk mengeluarkan suatu variabel itu kita bisa menggunakan fungsi print, maka ini kita buat fungsi print, lalu buka kurung. Nah, karena di sini adalah dibentuknya dari variabel-variabel, maka yang ada di warna coklat itu kita ambil dari variabel yang sudah ada di kotak atas. Atau dengan kata lain, saya itu ada pada variabel A1. Nah, saya dan memiliki itu dipisahkan dengan suatu spasi. Sehingga untuk memisahkan dua variabel, yang dimana variabel saya ada di A1 dan variabel yang mewakili memiliki buah sebanyak itu ada di variabel A2, maka A1 dan A2 kita pisahkan dengan suatu koma, karena dia dipisahkan oleh spasi pada kalimat yang di sini. Jadi A1, A2. Lalu di sini karena sebanyaknya itu sampai dengan A2, terus 32 ini miliknya B1, maka di sini juga kita koma B1, buah itu spasi berarti koma lagi, buah itu miliknya A6, terus dengan uang, dengannya miliknya A4, berarti koma A4, uang itu ada di A3, lalu 45.000, ini juga spasi, berarti kita koma. Nah, 45.000 ini, itu bisa terbentuk dari perkalian antara variabel B4 dengan variabel B6. Sehingga, untuk fungsinya, setelah A3 dan diberi koma, maka 45.000 itu didapat dari B4 dikalikan dengan B6. Dari fungsi ini, kita run, sehingga menghasilkan seperti ini. Dan ini merupakan kalimat yang diminta pada soal nomor 2. Nah, dari sini, kita lanjut ke soal ketiga. Nah, untuk soal ketiga, yang diminta juga sama, yaitu menuliskan sintaks dengan menggunakan variabel-variabel yang telah diberikan. Dan keluarannya
itu diminta adalah 2 buah baris, yang isinya baris pertama adalah saya memiliki buah sebanyak 32 buah, di mana saya dan memilikinya ini gandeng, atau dengan kata lain tidak dipisahkan spasi, sedangkan baris kedua itu berisi dengan uang 45.000. Nah, dari sini itu kita bisa buat jadi 2 fungsi. Misalkan di sini ini adalah soal 2. Berarti mohon maaf, ini soal ketiga. Cara 1. Nah, untuk cara pertama kita buat setiap baris itu menjadi fungsi print sendiri-sendiri. Berarti untuk baris pertama kita punya print, lalu sayanya tadi ada di A1. Karena di sini saya dan memiliki buah sebanyak itu antara saya dan memilikinya tergabung, maka A1 dan A2 itu ditambahkan. Jadi A1 ditambah A2. Lalu 32-nya itu terpisah oleh spasi, maka di sini koma B1. Lalu buah. Buah itu berada di A6 dan dia juga terpisah spasi oleh 32, sehingga di sini koma A6. Ini untuk baris yang pertama. Untuk yang baris kedua, itu kita tulis print, dengan itu ada di A4, koma, karena spasi, uang ada di A3, koma, 45.000, sama seperti halnya pada soal nomor 2, maka 45.000 didapatkan dari B4 dikali B6. Atau kalau kalian mau B6-nya lebih dulu boleh, jadi di sini B6 dikali B4. Nah, di sini kita run. Hasilnya kita dapatkan seperti ini. Nah, dari sini kalau kita lakukan dengan cara yang lain untuk soal nomor 3 juga. Jadi di sini soal nomor 3 cara kedua. Ini fungsi sintaksnya itu kita jadikan dalam satu baris yang sama. Atau dengan kata lain, untuk fungsi pertama atau pada baris pertama yang seperti ini tetap seperti ini, yaitu A1 sampai A6-nya sama. Nah, untuk berpindah ke baris berikutnya, seperti yang telah saya contohkan di pertemuan yang dulu, untuk baris berikutnya itu kan kita bisa menambahkan suatu fungsi /n. Jadi di sini kita tambahkan koma. Fungsi /n itu berlaku pada suatu string, atau dengan kata lain, si /n ini kita masukkan ke dalam string atau yang tanda yang bertanda petik. Sehingga habis koma dari A6, koma, kita tambahkan /n di dalam tanda petik. Lalu kalimat pertama, kata pertama di baris kedua itu menunjukkan adalah kata dengan. Dengan itu tadi adalah isinya A4. Nah, di sini untuk A4-nya ini kita copy, di sini kita jumlahkan, kita paste. Jadi suatu baris baru ditambahkan dengan A4. Habis itu kita tambahkan dengan A3, yaitu uang, di koma lagi karena di sini juga diminta spasi, dikalikan B6 dikali B4. Nah, ini kalau kita run, jadinya outputnya sama dengan yang di cara pertama. Jadi untuk menghasilkan dua baris ini, kita bisa melakukan dengan menggunakan fungsi 2 print atau menggunakan satu fungsi print, tapi kita memodifikasi pada saat
di baris yang di sini, yaitu pada baris pada setelah A6 atau setelah baris terakhir di baris pertama, kata terakhir di baris pertama itu kita tambahkan dengan suatu slash n yang ada pada suatu string, terus kita jumlahkan dengan A4 sampai dengan variabel yang diminta pada saat menghasilkan 45.000. Dari sini kita ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, kalau kita lihat di sini pada kalimat memiliki, spasinya di sini panjang, pada memiliki buah sebanyak. Nah, memiliki buah sebanyak ini kan sebenarnya milik dari A2. Kalau kita langsung menggunakan A2, seperti pada soal-soal sebelumnya, jarak antara memiliki dan buah itu memiliki spasi 1. Ya, jadi jarak antara memiliki dan buah spasinya cuma 1 tab. Padahal yang di sini diminta spasinya beberapa tab. Sehingga kita harus memodifikasi A2 yang ada di sini, kita buat sehingga dia memiliki tab yang lebar seperti ini. Atau dengan kata lain, si A2 yang awalnya tadi memiliki buah sebanyak itu, tulisannya biasa begini, maka pada saat untuk soal nomor 4, A2 yang baru itu kita tambahkan dengan slash T pada di depan kata buah, karena yang memiliki tabnya itu berada antara memiliki dan buah. Dari sini kita buat fungsi print lagi untuk mengeluarkan output yang sama, yaitu print saya itu berarti tetap di A1, lalu saya dan memiliki itu dipisahkan spasi, berarti koma, A2, 6, terus habis sebanyak itu kan ada 6. 6 itu jika dilihat dari variabel yang di atas itu bisa didapatkan dari perkalian antara variabel B5 dan B6. Sehingga di sini setelah A2 diberi koma lagi, 6-nya didapatkan dari B5 dikalikan dengan B6. Setelah 6, di situ adalah spasi, berarti koma, buah itu berada di A6, terus gabung dengan itu berada di A4, berarti ini dijumlah dengan A4, uang itu juga digabung, berarti kita jumlahkan lagi dengan A3, terus ada spasi, berarti kita koma, lalu 657,2 itu ada miliknya B3, berarti di sini B3. Nah, dari sini kita run. Hasilnya seperti ini. Jadi sama dengan yang diminta pada soal keempat. Nah, untuk soal kelima, jika kita perhatikan di sini yang berbeda adalah sayanya tetap ya. Dengan teman ini bisa kita buat dengan menjumlahkan antara A4 ditambah dengan A5. Lalu koma lagi. Nah, di sini memiliki buah sebanyak. Nah, padahal memiliki buah sebanyak itu berada di variabel A2 dan dia sebenarnya bentuknya begini. Sehingga kita harus merubah si A2 lagi sehingga menjadi 2 baris, yaitu baris pertamanya cuma memiliki, baris keduanya itu ada buah, terus di tab
2 kali, habis itu baru sebanyak. Sehingga kita definisikan ulang si A2 dengan sama dengan, terus memiliki buah di sini, ini kita copy dulu. Nah, di sini yang membedakan memilikinya dan buah itu dipisahkan oleh baris yang baru. Sehingga T yang awalnya di sini adalah tab, ini kita rubah jadi N atau new line. Lalu setelah buah ini, karena yang diminta adalah sebanyak dan buah itu terpisah dari suatu tab, maka di sini kita tambahkan /T. Nah, dari situ baru kita fungsi printkan lagi agar mendapatkan si baris, 2 baris ini. Maka yang bisa kita lakukan di sini adalah print, buka kurung, saya di A1, koma, dengannya tadi ada di A4, ditambahkan dengan teman, berarti A5, memiliki buah sebanyak itu ada di A2, 21,0 itu ada di B2, buah ada di A6. Nah, jarak antara buah dengan kata dengan itu ada spasi, lebih dari 1 spasi, maka di sini kita tambahkan, berarti koma dulu, habis itu kita berikan begini, string /T, ditambahkan pada, dengannya adalah pada variabel A4. Lalu uangnya dipisahkan dengan dan, maka uang berada di A3 dipisahkan dengan koma tadi, dan 45.000 itu seperti yang awal-awal tadi, maka 45.000 didapat dari B4 dikalikan dengan B6. Nah, dari sini kita run. Hasilnya seperti ini. Ya. Jadi, untuk penyelesaiannya seperti ini, untuk pada tugas ke-1. Jadi, untuk mengecek tipe, itu kalian gunakan fungsi type atau fungsi tipe, dibuka kurung dan tutup kurungnya, dan di dalamnya adalah suatu variabel yang dicek. Dan untuk yang nomor 2 sampai dengan nomor 5, itu kita gunakan suatu fungsi print yang menggunakan seluruh variabel. Jadi di sini kita si printnya ini, di dalam printnya seluruhnya adalah variabel-variabel yang sudah didefinisikan. Bukan kalimat yang ini kita ketikkan di dalam print, bukan. Tapi seluruh variabel-variabel yang ada di fungsi yang di atasnya ini tadi. Jadi variabel-variabel ini yang kita buat di dalam fungsi print sehingga menghasilkan kata yang diminta. Ya. Dari sini apabila masih belum jelas bisa ditanyakan kembali kepada saya melalui grup WA. Dan apabila ada teman-teman yang ingin menanggapi, saya persilakan, dan itu merupakan nanti jika jawaban yang kalian berikan pada saat menjawab soal dari teman kalian, itu saya anggap sebagai suatu keaktifan. Saya akhiri untuk pembahasan tugas nomor 1. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.